Sebagai kota penyangga DKI Jakarta, kota Tangerang kaya akan kuliner legendaris. Salah satunya nasi jagal. Mendengar kata jagal memang terkesan sadis ya, tapi nasi jagal justru sukses bikin penasaran. Apalagi sudah jadi santapan primadona sejak tahun 1990. Apa iya nasi jagal bermula dari pendatang asal Madura? Urusan kuliner, Tangerang juga nggak kalah. Ada salah satu kuliner khas Tangerang yang sangat identik dengan kota Tangerang. Namanya nasi jagal. Jujur saya belum pernah coba nasi jagal seperti apa. Dan katanya di sini nih, di Tangerang, ada salah satu wilayah yang penjualnya banyak banget. Dari ujung ke ujung tuh semua berjualan nasi jagal. Saya mau langsung ke sana. Let's go! Di sepanjang Jalan Raya Bayur, Kota Tangerang, Banten, lebih dari 10 warung penjual nasi jagal berjejer. Jagal sendiri merupakan sebutan orang yang pekerjaannya menyembelih hewan ternak seperti sapi, kambing, dan kerbau. Uniknya, penamaan nasi jagal bermula karena makanan dijajakan di daerah sekitar rumah potong hewan. Bu, sejak kapan sih Bu nasi jagal ini jadi kuliner legendaris di Tangerang? Sejak kapan? Tahun 90-an. 90-an. Iya. Terus awalnya kayak gimana Bu? Seperti apa? Ya, dari awalnya di penjagalan di dalam, lihat pada di luar sekarang. Oh, nah Iya. berarti di dalam itu yang jual nasi jagal di dalam penjagalan. Iya, Nah, awalnya. terus geser keluar nih, Iya. bukannya berderet seperti ini. Iya. Itu kalau pindah keluar tahun berapa Bu? Tahun 2000-an lah mungkin. 2000-an? Iya, ramainya tahun 2000-an. Tahun 2000-an Iya. baru pindah berjejer seperti inilah Iya, gitu Bu iya. ya. Marak. Perpaduan nasi putih, potongan daging sapi lembut dengan kuah rempah gurih, kental, dan pedas jadi paket komplit memanjakan lidah. Daging yang digunakan berasal dari bagian daging sapi yang bertekstur lembut plus kaya lemak, seperti kepala, gaji, dan jeroan. Saking ramainya, dalam sehari, satu warung bisa Ibu ya. menghabiskan 50 hingga 60 kg daging sapi. Nah, uniknya, daging diolah dengan racikan bumbu khas Madura yang tersohor akan kelezatannya. Asal muasal nasi jagal, ternyata nasi jagal ini bukan hasil dari kreativitas masyarakat Tangerang. Justru nasi jagal ini dipopulerkan oleh perantau dari Madura yang bekerja di tempat penjagalan hewan di sekitar sini. Awalnya, nasi jagal dijual oleh orang Madura yang tinggal di Tangerang. Mereka mengolah daging sapi yang diambil dari penjagalan, kemudian dimasak dengan bumbu ala Madura. Proses pembuatannya pun butuh waktu lama hingga bumbu meresap ke dalam daging. Ternyata, dari santapan sederhana yang dijual untuk para pekerja di penjagalan ataupun warga sekitar justru makin populer. Bahkan jadi ikon kuliner Tangerang yang melegenda dan diburu. Tak bisa dipungkiri, orang Madura dikenal suka merantau. Tradisi merantau dari masyarakat Madura sudah dilakukan sejak abad ke-13. Faktor ekologi seperti tanah yang tidak subur untuk bercocok tanam yang memaksa mereka untuk merantau mencari mata pencarian di daerah lain. Ditambah lagi, peran Belanda di tahun 1806 yang memberikan kemudahan transportasi keluar masuk wilayah Madura sehingga meningkatnya migrasi. Selain itu, skill menyembelih hewan yang dimiliki tak terlepas karena wilayahnya sebagai daerah penghasil sapi terbesar di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Itulah kenapa masyarakat Madura yang merantau ke Tangerang saat itu banyak yang bekerja di tempat pemotongan hewan. Nah, kalau untuk nasi jagal sendiri biasanya dimakan tuh untuk sarapan kah, makan siang atau makan malam Bu? Ya, tergantung itunya lah. Kadang makan pagi bisa, makan malam juga bisa, makan siang juga bisa, udah makan jam berapa aja juga bisa. Oh, karena ini saya tahu juga 24 jam Bu ya? Iya, 24 jam. Nah itu yang makan biasanya siapa aja Bu? Pekerja kah atau justru banyaknya wisatawan atau gimana Bu? Ya, ada yang pekerja, ada juga yang ngajak makan ke sini juga. Kadang-kadang dari manapun juga ada yang makan kemari. Menariknya, terdapat dua olahan nasi jagal. Ada nasi jagal biasa, ada juga nasi goreng jagal. Dibanderol seharga Rp16.000 dan Rp19.000, biasanya nasi jagal disajikan dengan sambal goreng pedas.
Nah, seperti inilah nasi jagal nih. Ini biar makin nikmat nih, ditambahin sama telur asin, sama emping, sama kerupuk udang. Nah, sekarang saya mau cobain dagingnya seperti apa. Si nasi jagal ini mirip semur ya rasanya, cuman memang kuat sekali ya. Karena bumbunya hitam nih dari Madura, jadi rasanya tuh pedas, asin, manis, berwarna sekali. Mantap. Selain nasi jagal, nasi gonjeleng juga jadi primadona kuliner Tangerang, Banten. Santapan yang diolah dengan bumbu rempah menyerupai nasi samin atau nasi kebuli. Pantas saja jika nasi gonjeleng kerap disebut nasi kebuli versi lokal. Disebut nasi gonjeleng karena dimasak dan dinikmati beramai-ramai oleh para peronda malam. Biasanya dihidangkan dengan daging kerbau, sapi, kambing, atau ayam. Nah, keseluruhan prosesnya disebut dengan gonjelengan. Dia sebelum ronda bikin nasi gonjleng lah, ditinggalin sambil dia keliling kampungnya. Dia pas balik lagi ke tempat atau pos ronda itu, masakan atau nasi gonjleng itu udah jadi. Jadi dia tinggal santap. Gonjleng itu berasal dari istilah gonjlang gitu ya. Gonjlang itu sebetulnya masaknya itu dia menggunakan, kalau dibilang itu kayak wajan, kalau dibilang kayak katel ya, kalau dibilang zaman sekarang itu katel. Jadi dia menggunakan awalnya itu pakai tungku ataupun masakan tradisional yang menggunakan kayu gitu. Jadi agak goyang-goyang ataupun gimana, jadi dia sebutnya nasi gonjleng gitu. Di balik asal-usul nama nasi gonjeleng, ternyata olahan yang kaya akan rempah sangat berhubungan erat dengan sejarah di masa lampau loh. Nah, nasi gonjleng khas Cilegon atau khas Banten ini memang tak bisa dipisahkan dari perpaduan dua budaya, yaitu Nusantara dan Timur Tengah. Nasi gonjleng ini juga terpengaruh dari budaya Islam di Kesultanan Banten. Wajar saja jika nasi gonjleng ini kerap hadir dalam acara-acara atau hari-hari besar di Islam seperti Idul Fitri, Adha, Isra Miraj, bahkan hingga Khitanan. Sekilas memang nasi gonjeleng mirip dengan nasi kebuli, tapi penggunaan bumbu rempahnya berbeda tuh. Bu, nasi gonjleng ini bumbunya apa aja sih, Bu? Bumbunya kapulaga, cengkeh, kemang lawang, terusnya kayu manis, salam, serai, daun jeruk. Saras sama jeruk. Nah ini kan sekilas mirip banget sama nasi kebuli, Bu ya? Iya. Bedanya apa, Bu, sama nasi kebuli? Kalau nasi kebuli itu pakai daging kambing, kalau ini kan enggak, ini namanya nasi kebuli kampung aja lah. Nasi kebuli kampung namanya, Bu ya? Nah, kan Betul. kalau nasi kebuli saya tahu juga dia itu pakai jinten, Bu ya? Iya. Ya, sama pakai minyak samin. Ini Iya, enggak, Bu ya? ini enggak. Oh. Minyak samin sama jinten enggak pakai. Jika dulunya nasi gonjeleng untuk para warga yang ronda malam, kini dihidangkan untuk makan siang maupun makan malam dengan berbagai macam lauk pauk. Nah, the original atau nasi gonjleng yang sesungguhnya tuh biasanya disajikan seperti ini. Nasi dan ditambah dengan daging sapi atau kambing yang diolah dengan bumbu rempah-rempah atau disebut rabek kalau bahasa Cilegonnya ya. Cuman uniknya nih sekarang nggak cuma ditemukan di Banten atau di Cilegon, sekarang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat. Bahkan uniknya ditambahin dengan tempe, tahu, bahkan ada sate kulit, terus sate usus yang menambah cita rasa dan semakin mantap. Rabek sebagai hidangan pendamping nasi gonjeleng tidak lepas dari kisah Sultan Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten. Dulunya ketika Sultan Maulana Hasanuddin menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, dia singgah di sebuah kota pelabuhan bernama Rabik di tepi Laut Merah. Di sana ia mencicipi olahan daging kambing yang lezat. Sepulangnya ke Banten, juru masak istana pun diminta untuk membuatkan hidangan serupa. Kemudian dinamakan Rabek yang merupakan adaptasi dari nama kota Rabik. Tak heran jika nasi gonjeleng pun mirip dengan nasi kebuli khas Timur Tengah ya.